Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Suasana pagi di pinggiran kota itu selalu diawali dengan bau tanah basah dan suara batuk kecil dari kamar sebelah. Rian, pemuda berusia 17 tahun yang garis wajahnya sudah tampak jauh lebih tua dari usianya, sedang duduk di lantai semen yang dingin. Ia sedang mengikat tali sepatunya yang sudah jebol di bagian depan. Karetnya sudah menipis, nyaris tak mampu lagi melindungi kakinya dari tajamnya kerikil jalanan. Mas Rian mau berangkat sekarang?" Suara itu lembut, namun terdengar sangat rapuh. Rian menoleh dan mendapati Dinda, adiknya yang berusia 14 tahun sudah berdiri di ambang pintu dapur. Dinda memegang sebuah botol minum plastik kusam yang sudah terisi air putih. "Iya Din, pasar lagi rame-ramenya kalau jam begini. Kalau telat sedikit, Bang Jago bakal kasih jatah bongkar muat ke orang lain. Kamu tahu sendiri kan, di pasar banyak yang lebih kekar dari Mas," jawab Rian sambil berusaha tersenyum, meski matanya menunjukkan kantuk yang hebat. Dinda mendekat, menyerahkan botol itu. "Ini air minumnya Mas, tadi Dinda rebus sendiri." "Mas, apa nggak sebaiknya Mas istirahat dulu? Tadi malam Mas baru pulang jam 2 setelah jaga warung Pak Haji. Wajah Mas pucat sekali." Rian berdiri, mengusap kepala adiknya dengan sayang. "Kalau Mas istirahat, siapa yang beli beras buat nanti siang? Siapa yang bayar SPP kamu yang sudah nunggak 2 bulan? Jangan khawatirkan Mas, Mas ini kuat, kan Mas pahlawannya Dinda sama Fikri." "Tapi pahlawan juga butuh tidur Mas," sela Dinda dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dinda sering merasa berdosa. Seharusnya Dinda yang bantu Mas, bukan malah jadi beban." "Dengar Dinda." Rian memegang kedua bahu adiknya, menatapnya dengan sangat serius. "Tugas kamu bukan cari uang. Tugas kamu itu belajar yang rajin. Mas mau lihat kamu pakai seragam SMA yang bagus nanti. Mas mau kamu jadi orang hebat. Cuma itu bayaran yang Mas minta. Kamu mengerti?" Dinda hanya bisa mengangguk pelan, meski hatinya teriris melihat kakaknya yang setiap hari memeras keringat demi dirinya. Sebelum keluar rumah, Rian menyempatkan diri masuk ke kamar ibunya, Bu Lastri. Kamar itu pengap, hanya ada satu jendela kecil yang tertutup rapat. Bu Lastri sedang berbaring, dadanya naik turun dengan tidak beraturan. "Bu, Rian berangkat ya," bisik Rian sambil mencium punggung tangan ibunya. Bu Lastri membuka matanya sedikit. "Hati-hati nak, jangan dipaksakan kalau sudah capek. Maafkan ibu cuma bisa jadi beban buat kamu." "Shh, ibu nggak boleh bicara begitu. Ibu itu semangatnya Rian. Rian berangkat dulu ya. Assalamualaikum." Jalanan menuju pasar masih gelap, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Rian mempercepat langkahnya. Sesampainya di pasar, kebisingan langsung menyergapnya. Suara klakson truk, teriakan para pedagang, dan aroma sayuran busuk menjadi makanan sehari-harinya. "Woi, Rian, sini kamu! Dasar lambat!" teriak seorang pria bertubuh besar dengan kaos kutang hitam. Itu Bang Jago, mandor yang terkenal galak. "Maaf Bang, tadi ada urusan sebentar di rumah," ujar Rian sambil berlari kecil menghampiri sebuah truk besar berisi tumpukan karung beras. "Alasan saja, cepat naik ke atas truk. Oper karung-karung ini ke Mang Ujang di bawah. Ada 100 karung, kalau selesai sebelum jam 7, aku kasih bonus 5.000. Rian segera melompat ke atas truk. Punggungnya yang kurus mulai bekerja. Setiap karung beratnya 50 kg. Saat beban itu mendarat di bahunya, Rian merasa tulang-tulangnya seolah bergeser. Namun setiap kali rasa sakit itu muncul, bayangan wajah Fikri yang sedang tersenyum dan wajah ibunya yang menahan sakit selalu muncul sebagai penguat. "Hup, 1, hup, 2. Keringat mulai mengalir deras, membasahi baju Rian hingga lepek. Di tengah kerjanya, Mang Ujang buruh panggul senior yang baik hati berbisik padanya. "Yan, istirahat dulu sebentar. Mukamu biru itu. Kamu sudah sarapan belum?" "Belum, Mang. Nanti saja sekalian kalau sudah selesai," jawab Rian dengan napas terengah-engah. "Kamu ini ya, keras kepala sekali. Ini, minum dulu." Mang Ujang menyodorkan gelas plastik berisi teh hangat.
Rian meminumnya dengan rakus. "Makasih, Mang. Saya kejar target. Ibu saya obatnya habis. Saya harus bawa uang lebih hari ini." "Bapakmu benar-benar nggak ada kabar, Rian?" tanya Mang Ujang hati-hati. Rian terdiam sejenak. Tangannya yang sedang memegang karung tampak gemetar. "Nggak ada, Mang. 3 tahun berlalu, dia hilang seperti ditelan bumi. Kadang saya tanya sama Tuhan, apa salah kami sampai Bapak pergi begitu saja? Tapi sekarang saya sudah nggak peduli. Ada atau nggak ada Bapak, saya tetap harus hidup." "Sabar, Rian. Anak berbakti sepertimu pasti jalannya dimudahkan. Tapi ingat, badanmu itu bukan besi. Jangan sampai kamu tumbang sebelum cita-citamu tercapai," pesan Mang Ujang. Pukul 11 siang, Rian pulang dengan membawa uang Rp50.000 di kantongnya. Itu adalah hasil keringatnya memanggul karung dan membantu membersihkan sisa-sisa sayuran di pasar. Di tengah jalan, ia berhenti di apotik kecil untuk membeli 3 butil obat asma dosis tinggi untuk ibunya. "Ini obatnya, Bu. Minum sekarang ya," kata Rian sesampainya di rumah. Ia membantu ibunya duduk dan memberikan air minum. "Terima kasih, Rian. Kamu sudah makan?" tanya Bu Lastri setelah menelan obatnya. "Sudah, Bu. Tadi di pasar makan bareng Mang Ujang." Bohong Rian lagi. Padahal perutnya sejak pagi hanya diisi air putih dan teh pemberian Mang Ujang. Tiba-tiba, Fikri, adik bungsunya yang berusia 10 tahun, masuk ke dalam rumah dengan wajah lesu. Seragam SD-nya kotor terkena tanah. "Fikri, kenapa kamu? Kok nangis?" Rian menghampiri adiknya. Fikri sesenggukan. "Mas, tadi di sekolah aku diejek sama teman-teman. Katanya aku anak yatim yang gak punya bapak. Katanya Mas Rian itu cuma kuli pasar yang bau." Hati Rian mencelos. Ia merasakan amarah yang meluap. Namun ia tahu amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia berlutut di depan Fikri, menghapus air mata di pipi adiknya. "Fikri, dengar Mas. Menjadi kuli pasar bukan pekerjaan hina. Mas bekerja halal, bukan mencuri. Mas bangga jadi kuli kalau itu bisa buat kamu tetap sekolah. Kamu jangan malu ya. Suatu saat nanti kamu tunjukkan sama mereka kalau anak kuli pasar bisa jadi orang sukses. Kamu janji sama Mas." Fikri menatap mata Rian yang dalam. "Janji, Mas. Tapi apa Bapak benar-benar nggak sayang sama kita? Kenapa Bapak nggak pulang-pulang?" Rian terdiam. Pertanyaan itu adalah lubang hitam dalam hidupnya. "Mungkin Bapak sedang berjuang di tempat lain, Fik. Tapi buat sekarang, Bapakmu adalah Mas, Ibu adalah nyawamu, dan Dinda adalah kakakmu. Kita cukup, Fik. Kita nggak butuh orang yang nggak mau bersama kita." Malam itu tekanan semakin berat. Kondisi Bu Lastri tiba-tiba drop. Ia menggigil hebat meski udara malam itu tidak terlalu dingin. Rian panik. Ia tidak punya uang lagi untuk memanggil dokter atau membawa ibunya ke klinik. "Mas, bagaimana ini? Ibu badannya panas sekali," seru Dinda panik. Rian mengambil handuk kecil, memerasnya dengan air hangat, lalu mengompres kening ibunya. "Dinda, kamu jaga ibu dulu. Mas mau ke rumah Pak Haji. Siapa tahu Mas bisa pinjam uang atau dapat kerjaan tambahan malam ini." "Tapi Mas, ini sudah jam 10 malam. Mas baru saja duduk," protes Dinda. "Nggak apa-apa, Din. Mas berangkat dulu." Rian berjalan menembus kegelapan malam. Ia hampir pingsan karena kelelahan, namun kakinya tetap melangkah. Di tengah jalan, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di sampingnya. Seseorang turun dari mobil itu. Seorang pria tua dengan tatapan mata yang sangat tajam, namun terlihat penuh kesedihan. "Nak, apa kamu anak dari Aris?" tanya pria itu. Rian menghentikan langkahnya. Ia waspada. "Siapa Bapak? Kenapa Bapak tahu nama ayah saya?" "Namaku Raga. Aku adalah pemilik perusahaan tempat ayahmu dulu bekerja sebagai supir logistik," jawab pria itu dengan suara berat. "Oh, jadi Bapak bosnya. Bapak tahu di mana dia? Kenapa dia nggak pernah pulang? Apa dia sudah bahagia dengan uangnya sampai lupa kalau punya anak istri yang kelaparan?" Pak Raga menghela napas panjang. Ia mendekat dan memegang bahu Rian, namun Rian menepisnya. "Rian, dengarkan aku baik-baik. Ayahmu adalah orang paling jujur yang pernah kukenal. 3 tahun lalu, terjadi kecelakaan besar. Truk yang dikendarai ayahmu mengalami sabotase rem oleh pesaing bisnisku. Ayahmu tidak tahu apa-apa. Saat kecelakaan itu terjadi, dia memilih banting setir ke jurang untuk menghindari bus sekolah yang ada di depannya." Rian tertegun, jantungnya berdegup kencang. "Ayahmu selamat,
Tapi dia mengalami koma selama hampir 2 tahun. Dan karena kecelakaan itu melibatkan kerugian besar perusahaan rekananku, ayahmu sempat dituntut dan ditahan dalam pengawasan rumah sakit penjara. Karena aku terlambat menemukan bukti sabotase itu. Kenapa Bapak baru datang sekarang? Tanya Rian dengan suara tercekak. Karena aku baru berhasil membuktikan kebenaran itu di pengadilan bulan lalu. Orang yang menyabotase trik ayahmu sudah ditangkap. Dan ayahmu, dia baru saja sadar sepenuhnya dan bisa bicara. Hal pertama yang dia katakan adalah namamu, Rian. Dia memintaku mencari kalian. Pak Raga mengeluarkan sebuah koper kecil dari mobilnya. Ini adalah hak ayahmu. Gaji yang tertunda, uang asuransi dan kompensasi dari perusahaan atas nama keadilan. Tapi yang lebih penting dari ini, Pak Raga menunjuk ke dalam mobil. Seorang pria dengan kursi roda perlahan keluar dengan bantuan supir. Pria itu tampak sangat kurus, rambutnya memutih, tapi mata itu adalah mata yang dilihat Rian 3 tahun lalu. Rian? Anakku? Suara parau itu memecah keheningan malam. Bapak? Rian jatuh terduduk di aspal. Pertahanannya runtuh. Tangis yang 3 tahun ini ia tahan sebagai kepala keluarga, akhirnya pecah. Malam itu, rumah kecil Rian menjadi saksi kepulangan yang mengharukan. Pak Aris bersimpuh di depan tempat tidur Bu Lastri yang masih sakit. Dinda dan Fikri hanya bisa menangis dan memeluk kaki ayah mereka yang selama ini hanya ada dalam doa-doa mereka. Maafkan Bapak Lastri, maafkan anak-anakku, ucap Pak Aris berulang kali. Rian berdiri di sudut ruangan, memperhatikan keluarganya yang kini kembali lengkap. Pak Raga yang masih berada di sana mendekati Rian. Rian, ayahmu bilang kamu ingin sekali kuliah. Besok aku akan urus pendaftaranmu di universitas terbaik. Kamu tidak perlu lagi memanggul karung di pasar. Kamu sudah cukup membuktikan kalau kamu adalah lelaki sejati. Rian menatap Pak Raga, lalu beralih menatap telapak tangannya yang kapalan. Terima kasih Pak, tapi saya belajar satu hal. Kapalan di tangan ini adalah bukti kalau saya tidak pernah menyerah. Saya akan tetap belajar dan bekerja, bukan karena saya terpaksa, tapi karena saya tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Cerita berakhir dengan pemandangan pagi hari yang berbeda. Tidak ada lagi Rian yang mengikat sepatu jebol dengan wajah sedih. Kini ia berjalan dengan tegap, membawa buku kuliah di satu tangan dan menggandeng tangan Fikri di tangan yang lainnya. Di teras rumah, bapak dan ibunya duduk bersama, menikmati teh hangat dan sinar matahari yang akhirnya terasa hangat bagi mereka. Perjuangan Rian tidak sia-sia. Ia telah melewati badai, dan kini pelangi itu benar-benar datang. Setelah tangis Dinda mereda dan ia tertidur karena kelelahan, Rian memutuskan untuk keluar sebentar mencari udara segar guna mendinginkan kepalanya yang berdenyut. Namun baru beberapa langkah ia meninggalkan pagar rumah, sebuah lampu mobil menyorot tajam ke arahnya. Di sanalah sebuah takdir baru menantinya dalam sosok Pak Raga. Setelah pulang dari pasar siang hari, Rian tidak langsung beristirahat. Tubuhnya yang pegal-pegal hanya ia rebahkan selama 30 menit di lantai ruang tamu sebelum ia harus bersiap menuju warung kelontong milik Pak Haji untuk shift malam. Mas, wajahmu sangat pucat, bibirmu sampai kering begitu, ujar Dinda saat melihat Rian bersiap-siap lagi. Hanya kurang minum, Din. Nanti di warung Pak Haji Mas bisa minum teh sepuasnya, jawab Rian sambil berusaha memaksakan senyum. Di warung Pak Haji, tugas Rian bukan hanya menjaga kasir, tapi juga menyusun stok barang yang baru datang dan melayani pembeli hingga pukul 2 pagi. Malam itu, hujan turun sangat deras. Angin kencang menusuk hingga ke tulang melalui celah-celah ventilasi warung. Rian, itu tepung di gudang belakang jangan sampai kena air hujan. Cepat tutup pakai terpal, teriak Pak Haji dari dalam rumahnya. Rian berlari ke belakang. Gudang itu bocor di beberapa titik. Dengan tangan gemetar karena kedinginan dan kelaparan, ia menarik terpal berat yang sudah kotor. Saat ia sedang menariknya, kakinya terpeleset lantai yang licin. Gubrak! Rian jatuh tersungkur. Kepalanya membentur sudut peti kayu. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Untuk sejenak, pandangannya menggelap. Ia merasa dunianya berputar. Di tengah rasa sakit itu, air mata yang selama ini ia tahan tumpah begitu saja, bercampur dengan air hujan. Ya Allah, aku capek, bisiknya lirih. Sampai kapan aku harus begini? Aku cuma manusia biasa. Ia teringat Fikri yang kemarin meminta dibelikan buku gambar baru, tapi ia tolak karena uangnya harus dipakai untuk membeli beras.
Rasa gagal sebagai seorang kakak menghujam jantungnya lebih sakit daripada luka di kepalanya. Namun di tengah keputusasaan itu, ia teringat suara Fikri pagi tadi. "Mas Rian gak usah kerja lagi kalau aku sudah besar. Nanti Fikri yang belikan kasur empuk." Rian menggenggam tangannya. Ia menghapus darah di pelitisnya dengan lengan baju yang basah kuyup. Ia bangkit berdiri lagi. Dengan tenaga sisa-sisa, ia berhasil menutup tepung-tepung itu dengan terpal. Pukul 3 pagi, Rian sampai di rumah dengan tubuh yang menggigil hebat. Ia melihat Dinda masih terjaga, duduk di samping ibunya sambil membaca buku dengan bantuan cahaya lampu minyak yang redup. "Mas, kamu kenapa? Pelipismu berdarah." Dinda berlari menghampiri Rian dengan wajah ketakutan. "Shh, pelan-pelan Din, nanti ibu bangun," bisik Rian. "Hanya jatuh sedikit tadi di gudang, licin." Dinda mengambil kotak P3K tua yang isinya tinggal sisa-sisa kapas dan obat merah. Dengan tangan gemetar, ia mengobati luka kakaknya. "Mas, aku mohon, berhenti kerja di warung malam itu. Lihat dirimu, Mas. Kamu bukan manusia lagi. Kamu sudah seperti bayangan." "Kalau Mas berhenti, kita makan apa, Dinda?" tanya Rian dengan suara serak. "Aku bisa jualan gorengan di sekolah. Aku bisa bantu tetangga cuci piring. Mas, aku nggak mau kehilangan Mas. Aku lebih baik lapar daripada melihat Mas mati pelan-pelan begini." Dinda menangis sesegukan. Ia memeluk pinggang kakaknya yang tinggal tulang. Rian terdiam. Ia membelai rambut adiknya. "Dinda, dengar Mas. Mas nggak akan mati sebelum melihat kamu dan Fikri sukses. Luka ini cuma tanda kalau Mas masih hidup, masih berjuang buat kalian. Mas bangga sama kamu. Tapi tolong, biarkan Mas yang menanggung beban ini. Ini tugas Mas sebagai anak sulung." Percakapan di sepertiga malam itu sangat menyayat hati. Dua kakak beradik itu saling menguatkan di tengah kemiskinan yang mencekik. Mereka tidak tahu bahwa beberapa jam setelah percakapan ini, sosok Pak Raga pada sebelumnya akan muncul dan mengubah hidup mereka selamanya. 5 tahun kemudian, gedung pertemuan itu tampak megah dengan hiasan bunga melati di mana-mana. Alunan musik gamelan lembut mengalun, menciptakan suasana hikmat. Di salah satu sudut ruangan, seorang pemuda dengan setelan toga wisuda berdiri di depan cermin besar. Ia merapikan kerahnya, menatap bayangan dirinya yang kini tampak jauh lebih tegap dan berisi. Tidak ada lagi kaos lubang yang basah oleh keringat pasar, berganti dengan kemeja putih bersih dan jubah hitam kebanggaan. Rian menatap telapak tangannya. Kapalan itu masih ada, meski tidak sekasar dulu. Baginya, itu bukan sekedar bekas kerja keras, melainkan medali kehormatan yang ia dapatkan dari sekolah kehidupan. "Mas Rian, ayo, acara dimulai," seru seorang gadis cantik dengan kebaya berwarna merah muda. Itu Dinda. Wajahnya berseri-seri. Kini ia sudah duduk di bangku universitas semester awal, mengambil jurusan kedokteran impiannya. "Iya Din, Mas sebentar lagi keluar," jawab Rian tersenyum. Di barisan kursi terdepan, duduklah Pak Aris dan Bu Lastri. Pak Aris sudah bisa berjalan meski masih menggunakan tongkat, sementara Bu Lastri terlihat jauh lebih sehat dan cantik dengan kerudung sutranya. Di samping mereka, Fikri yang kini sudah remaja tampak gagah dengan seragam SMA-nya. Saat nama Rian Aditama SE dipanggil ke atas panggung sebagai lulusan terbaik dengan predikat cum laude, seluruh ruangan bertepuk tangan. Namun, bagi Rian, suara tepuk tangan itu kalah nyaring dengan suara detak jantungnya yang dipenuhi rasa syukur. Sesampainya di podium untuk memberikan pidato singkat, Rian terdiam sejenak. Ia melihat ke arah keluarganya, lalu pandangannya beralih ke kursi tamu kehormatan di mana Pak Raga duduk sambil bersenyum bangga. Rian menarik nafas dalam-dalam, suaranya terdengar mantap di pengeras suara. Banyak orang bertanya, apa rahasia saya bisa sampai di titik ini? Jawaban saya sederhana, saya memiliki beban yang sangat berat di pundak saya. Para hadirin terdiam, bingung dengan pernyataannya. Beban itu bernama tanggung jawab. Beban itu bernama cinta. Dahulu, saya pikir hidup ini tidak adil karena memaksa saya menjadi dewasa sebelum waktunya. Saya harus memanggul karung di pasar saat teman sebaya saya memegang buku pelajaran.
Saya harus menelan darah di pelipis saya agar adik-adik saya bisa menelan nasi. Rian berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca saat menatap ibunya. Tapi hari ini, saya sadar beban itulah yang menguatkan otot-otot jiwa saya. Kepada ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan, kepada bapak yang mengajarkan arti pengorbanan meski dalam diam, dan kepada adik-adik, terima kasih karena telah menjadi alasan Mas untuk tidak pernah menyerah. Tanpa kalian, toga ini hanyalah selembar kain tak bermakna. Setelah acara selesai, mereka berkumpul di halaman gedung. Pak Aris memeluk putra sulungnya itu dengan sangat erat. "Bapak bangga padamu, Yan. Kamu sudah melampaui apa yang Bapak bayangkan," bisik Pak Aris dengan suara parau. Rian hanya meneruskan apa yang Bapak mulai. "Sekarang tugas Bapak cuma satu, istirahat dan nikmati masa tua. Biar Rian yang menjaga kita semua," jawab Rian. Fikri tiba-tiba menyela sambil membawa sebuah kado kecil. "Mas, ingat janji aku waktu kecil? Aku belum bisa belikan kasur empuk yang mewah. Tapi ini ada bantal kesehatan buat Mas supaya kalau Mas belajar nggak pegel lagi." Rian tertawa lepas, sebuah tawa yang dahulu sangat mahal harganya. Ia melihat ke langit sore yang berwarna jingga keemasan. Ia teringat kembali malam-malam dingin di warung Pak Haji, bau busuk pasar induk, dan rasa sakit saat terjatuh di gudang tepung. Semua itu kini terasa seperti mimpi lama yang telah usai. Rian tahu, di masa depan mungkin akan ada badai lain yang datang. Namun ia tidak takut lagi, karena ia adalah anak laki-laki yang telah ditempa oleh api kesulitan. Dan ia telah membuktikan bahwa selama seseorang tidak menyerah, Tuhan tidak akan pernah menutup jalan. Hidup memang seringkali memaksa kita jatuh, namun jatuh adalah cara kita belajar untuk berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video. Bye-bye.